Sungguh indah, sungguh indah yang kau fikir. Katakan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Haleluya, haleluya. Katakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu. Katakan, kau sahabat, kau sahabat, kau sahabat, dan kau dekat. Haleluya Tuhan, haleluya. Bahkan seluruh pengabdian tak bisa membalas kesetiaan. Sungguh mulia, haleluya, dan berharga, sungguh besar, haleluya, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Haleluya Tuhan, kau baik. Sungguh indah, yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh, sekali lagi kita mengangkat pujian ini. Amin. Katakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang. Katakan, kau sahabat, engkau dekat, dan kau dekat. Amin. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, dan berharga. Kita membangkit berdiri, katakan haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Haleluya Tuhan. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh, angkat suaramu, katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk
besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Katakan sungguh indah, sungguh indah. Sekali lagi, haleluya. Sungguh indah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Pengorbanan yang sudah memulihkan kita. Amin, amin. Beri salam kiri kananmu. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Kiri kananmu, depan belakangmu. Haleluya. Kami mau masuk gerbang-Mu Tuhan, merayakan bahwa Engkau Allah yang baik. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya. Katakan, yang besarkan agung puji, pujinya jumlah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, Yesus. Katakan, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Katakan, semua sujud di hadapannya, yang besarkan agungnya. Puji dia, puji dia jumlah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga yang besarkan akan puji. Katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya. Yang merasakan Tuhan Yesus baik, katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi katakan, sebab Tuhan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang
merasakan Tuhan Yesus baik, angkat tanganmu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Yesus jalan kebenaran. Yuk, kita menepuk tangan memuji memuliakan nama Tuhan. Oh, haleluya. Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Yo! Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Angkat suaramu, yo. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Oh, glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yo, katakan Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi, Yesus jalan, katakan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Oh, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Oh, glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Oh, glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada sekali lagi ya, katakan glory, haleluya. Yo. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan. Katakan kekal. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Saya panggil puji-pujian dari kaum wanita. Waktu dan tempat saya persilakan.
Saya buka ruang kesaksian apabila ada yang mau bersaksi, saya persilakan. Ya, Pesinaga bersaksi. Puji Tuhan, terima kasih Ko Yudi beri kesempatan untuk kesaksian. Saya menyaksikan kemurahan Tuhan di hari tanggal 9 kemarin. Saya diberi panjang umur ya, 1 tahun lagi. Saya berarti sudah umur berapa ya? 16 apa kembalikannya 61 ya, udah tua ya. 61 tahun. Saya bersyukur saya masih bisa melayani di umur 61 tahun. Biarlah di umur saya yang tua ini semakin dipakai Tuhan untuk pelayanan apapun di tempat ini. Saya siap untuk melayani seumur hidup saya. Saya berterima kasih bahwa Tuhan itu baik, sangat baik. Walaupun memang di akhir-akhir ini saya banyak penyakit, terganggu kesehatan, tapi Tuhan selalu memberi semangat, khususnya buat kami kaum pria ya, kaum pria yang selalu mendukung saya di dalam doa apapun. Saya sudah menyerah sebagai ketua kaum pria, tapi kaum pria menyuruh harus menjadi ketua seumur hidup. Puji Tuhan, saya kalau dibilang seumur hidup, saya mau untuk melayani selalu dan saya setia untuk Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala yang nggak ada di tempat ini saat sekarang ini, sedang berada di Australia. Saya juga berterima kasih kepada Wakil Gembala Jonathan ya, yang selalu mensupport saya, selalu membawa doa untuk saya, selalu sehat sampai saat ini. Terima kasih buat semua seluruh jemaat yang ada, yang setia dan taat. Harapan saya sampai saya itu biarlah senantiasa kita semua setia dan taat untuk Tuhan. Terima kasih. Ini sedikit kesaksian saya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Oh, satu lagi. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sama seperti Pasinaga ya, yang bulan ini ditambahkan usianya 1 tahun lagi. Oleh kebaikan dan kemurahan Tuhan, saya juga tanggal 6 November yang lalu ditambahkan usia 1 tahun lagi. Kalau Pasinaga 61 tahun dibalik 16 tahun ya. Saya 56 tahun dibalik 65 tahun ya. Lebih tua malah ya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya mengucap syukur, berterima kasih kepada Bapak Gembala di tempat ini, juga Bapak Wakil Gembala, keluarga besar, kakak-kakak, adik-adik dan istri serta anak-anak saya, serta seluruh jemaat Tuhan pagi hari ini yang saya percaya selalu mendoakan saya. Amin. Puji Tuhan. Kemarin saya sudah bersaksi di kaum pria, mungkin saya juga akan sedikit sharing ya. Jadi setiap saya berulang tahun, khususnya sejak saya pertama kali nonton film itu ya, tahun 2008, film Kung Fu Panda. Ada yang pernah nonton? Ya, saya sangat terinspirasi, teringat oleh kata-kata bijak dari Master Oogway ya, guru dari Po ya. Yang kata-katanya seperti ini dalam bahasa Inggris, nanti saya coba terjemahkan, mudah-mudahan nggak salah. Yesterday is history, ya. Tomorrow is mystery, but today is a gift. Wah. Terjemahan bahasa Indonesianya ya, mudah-mudahan nggak salah. Hari kemarin adalah sejarah ya. Hari esok misteri. Tetapi hari ini adalah anugerah, hadiah. Saya percaya kalau kita ada hari ini itu karena hadiah, anugerah dari Tuhan ya. Kalau kita masih bisa menikmati kehidupan kita hari ini, saya percaya itu semua karena anugerah Tuhan yang indah. Saya teringat juga tahun lalu persisnya bulan November juga, oleh kemurahan Tuhan saya diizinkan mengalami pasang ring ya, yang selama ini saya nggak pernah duga, nggak pernah perkirakan. Tuhan izinkan mengalami hal itu. Saya percaya
ada maksud dan rencana Tuhan yang indah, ya. Saya juga teringat kata-kata dari seorang pendeta di Amerika Serikat, namanya Walter Brueggemann, ya. Remember who you are. Ingatlah siapakah kamu. By remembering whose you are. Dengan mengingat siapa pemilik kita. Kita ini milik Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ya. Saya percaya bahwa setiap hal yang terjadi dalam hidup kita, ya, baik suka, duka, kebahagiaan, kesedihan, Tuhan izinkan terjadi karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Saya percaya tidak ada manusia di dunia ini yang dalam hidupnya selalu mengalami kebahagiaan, ya. Tidak ada manusia di dunia ini yang dalam hidupnya selalu mengalami kesenangan, ya. Ada saatnya kita mengalami kesedihan, mungkin kehilangan orang yang kita kasihi. Ada saatnya kita mengalami kesulitan hidup, ya, tantangan, pergumulan. Tapi kita percaya, kalau kita mengingat siapa kita, maka ingatlah siapa pemilik hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan lanjutkan persembahan, doa persembahan Bapak Hendra. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang berkuasa dalam surga, terima kasih Yesus Tuhan untuk kasih setiamu ya Tuhan, untuk setiap penyertaan yang boleh Kau lakukan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sampai pada harinya kami ada berada di tempat ini ya Tuhan, kami percaya Tuhan, itu anugerah buat kami ya Tuhan. Sekiranya Tuhan saat ini kami Tuhan, kalau di dalam kehidupan kami ya Tuhan, Kau selalu memberkati kami, Kau selalu mengadakan makanan di rumah kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, itu semua berkat karena Engkau ya. Kau juga memberkati setiap apa yang boleh kami kerjakan, apa yang boleh kami usahakan ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan. Dan biarlah sekiranya ya Tuhan, apa yang boleh kami perbuat karena ingin memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik, ingin membalas apa yang sudah Engkau berikan ke dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah sekiranya ya Tuhan, apa yang boleh kami berikan ini ya Tuhan, boleh menjadi tangan perpanjangan ya Tuhan, untuk sekiranya boleh memuliakan nama-Mu Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Dan biarlah sekiranya ya Tuhan, berilah tangan-tangan yang sudah memberi ya Tuhan, berkat-berkat yang boleh mereka terima ya Tuhan, agar sekiranya ya Tuhan, di dalam setiap kehidupannya mereka boleh menjadi berkat juga bagi orang-orang lain di sekitar mereka ya Tuhan. Dan biarlah sekiranya Tuhan, kami berdoa kepadamu, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya. Amin. Persembahan dijalankan, Yesus jalan kebenaran. Dan jalan kehidupan itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam nama
namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya, haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada keselamatan kekal. Haleluya. Saudara-saudaraku, kadang-kadang saya kalau melihat ada yang ulang tahun, Tuhan tambahkan umurnya, kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tapi kan kita nggak tahu sampai seberapa jauh langkah kita. Kita kan nggak tahu sampai kapan kita ada di dunia ini. Oh, yes. Tapi yang kita tahu cuma satu, Tuhan Yesus baik. Amin. Kita mau merindukan kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita mau rindukan hadiratnya dalam hidup kita. Kita mau rasakan kebaikannya dalam hidup kita. Jiwaku merindukanmu. Amin Tuhan. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup. Sekali lagi katakan, jiwaku merindukanmu. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup, ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku. Ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Saya minta kamu wanita angkat pujian ini. Katakan kamu wanita. Amin Tuhan. Amin, kami rindu Engkau Tuhan. Kaum pria, kita mau angkat pujian ini. Katakan, jiwaku merindukanmu. Amin. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Haleluya Yesus, Kau Allah yang hidup. Ku bersyukur
bersyukur kepadamu. Engkau baik Tuhan. Berharapanku. Haleluya. Haleluya. Dan aku Haleluya Tuhan. Sekali lagi katakan ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapan. Kaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Kaulah penolong kami Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihi kami Tuhan. Kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami ada di rumah-Mu memuji, memuliakan nama-Mu, bersyukur padamu Tuhan buat semua kebaikan-Mu. Dan sebagaimana pujian yang kami naikkan pada saat ini, jiwa kami merindukan Engkau Tuhan. Kami membutuhkan makanan bagi jiwa kami. Kami membutuhkan makanan bagi rohani kami Tuhan. Itulah yang memberi kami kehidupan yang sejati sebagai orang-orang yang sudah ditebus menjadi milik Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mau buka hati kami buat firman-Mu pada pagi hari ini. Berbicaralah Tuhan, sampaikan isi hati-Mu bagi jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan sambut kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, puji Tuhan saudara-saudara, pagi hari ini kita boleh ada di rumah Tuhan. Seberapa kita yang ada, kita boleh mempersiapkan hati kita buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Suara saya kedengaran enggak? Pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Ya, ada beberapa hal yang disampaikan dalam simbol-simbol atau gambaran-gambaran. Makanya saya minta saudara-saudara memperhatikan dengan sungguh Tuhan pagi hari ini supaya kita boleh menangkap maksud dari firman Tuhan tersebut. Mari kita langsung saja, kita akan buka firman Tuhan. Kita akan buka di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat ke-17. 1 Petrus pasal 4 ayat ke-17. Demikian firman Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri
yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Sekali lagi saya baca dengan perlahan supaya saudara menyimak. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Rasul Petrus menulis kitab ini ya. Dia berkata bahwa sekarang telah tiba saat. Ini hampir 2000 tahun yang lalu, saudara-saudara. Jadi kalau pada 2000 tahun yang lalu dikatakan sudah tiba saatnya, apakah lagi sekarang? Tentu saatnya itu sudah semakin dekat. Apa yang dikatakan oleh Petrus? Penghakiman dimulai. Allah mulai menghakimi. Dan dikatakan apa? Penghakiman itu dimulai dari mana? Dari rumah Allah sendiri. Jadi saudara-saudara, kita tahu bahwa kita semua ini sebagai gereja yang gereja yang kudus adalah bait Allah. Kita adalah rumah Allah. Nah, dikatakan di sini bahwa penghakiman itu dimulai dari rumah Allah, dari kita, dari gereja Tuhan, dari jemaat Tuhan. Nah, bagaimana kita mau melihat pagi hari ini penghakiman itu dilakukan oleh Tuhan, penilaian, evaluasi dilakukan oleh Tuhan, dimulai dari rumah Allah sendiri atau dari bait Allah sendiri. Mari kita buka di dalam Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai 2 untuk kita melihat bagaimana penghakiman, evaluasi itu dilakukan terhadap bait Allah, terhadap gereja Tuhan, terhadap orang-orang percaya. Kita lihat di dalam Wahyu 11 ayat 1 sampai 2, demikian firman Tuhan. Bagaimana dilakukan evaluasi atau penghakiman atau penilaian terhadap bait Allah itu. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci, ukurlah bait Allah, ukurlah rumah Tuhan dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Ayat 2. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Jadi bagaimana penghakiman, penilaian, evaluasi itu dilakukan terhadap bait Allah? Dikatakan di sini dalam kitab Wahyu bahwa kepada Yohanes yang menulis kitab Wahyu, Rasul Yohanes, diberi tongkat pengukur dengan perintah, ukurlah bait Allah atau bait suci itu. Tapi dengan satu pesan, halaman, kecualikanlah halaman pelataran bait suci, nggak perlu diukur. Ukurlah bait suci Allah atau ruang suci. Nah, kalau kita melihat bait Allah atau tabernakel, mungkin bisa ditampilkan gambar yang kemarin saya sudah kirim, supaya saudara bisa memiliki gambaran yang jelas. Karena kalau ngebayanginnya susah, saudara-saudara. Bisa ditampilkan gambarnya. Nah, bagaimana? Tadi dikatakan
penghakiman, penilaian, evaluasi itu dimulai dari rumah Allah, dari bait Allah. Dan dikatakan kepada Yohanes diukur. Yang diukur dikatakan hanya bait suci atau ruang suci. Halaman nggak perlu diukur. Karena apa? Karena dikatakan halaman atau pekarangan itu akan diserahkan kepada bangsa-bangsa lain, pada bangsa-bangsa asing, pada orang-orang kafir, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. 42 bulan itu sama dengan 3,5 tahun. 1 tahun 12 bulan. 3 tahun 36 bulan, setengah tahun 6 bulan, berarti 36 tambah 6 42 bulan, 3,5 tahun. Nah, itu saudara bisa lihat. Keliling itu halaman luas. Di tengah-tengah ada bagian yang kecil, kotak yang tengah, bait suci atau ruang suci. Tadi dikatakan oleh malaikat Tuhan kepada Yohanes, yang diukur hanya bait suci, hanya ruang suci yang di tengah itu, yang kecil itu. Pekarangan yang luas yang besar itu dikecualikan, nggak perlu diukur itu. Kenapa? Karena halaman itu akan diinjak-injak oleh orang kafir selama 3,5 bulan, 3,5 tahun, maaf, selama 42 bulan. Nah, kalau kita melihat bahwa apa yang diukur itu dibandingkan dengan keseluruhan bait Allah, kita bisa lihat gambar yang satu lagi, coba ditampilkan. Kita mau melihat gambaran evaluasi atau penilaian atau penghakiman dilakukan oleh Tuhan itu seperti apa dengan menggunakan tongkat pengukur tadi. Nah, jelas nggak ya? Mungkin kurang jelas. Ini adalah ukuran-ukuran bait Allah, saudara. Kalau saudara mau tahu angka-angkanya dari mana, saudara bisa baca Keluaran pasal 25 terus sampai pasal yang ke-40. Di situ disebutkan. Secara ringkas, kalau saya bisa sebutkan, panjang seluruh bait Allah itu, pagar terluarnya itu di sebelah kiri itu ada kelihatan angka kecil ya, di atasnya itu 120 hasta. Lebarnya dari kiri ke kanan 60 hasta. Kalau saudara hitung luasnya 120 kali 60, maka akan dapat angka 7.200. Ya, 7.200. Itu luas halaman, luas pekarangan. Nah, sekarang ruang suci. Ruang suci itu, ini angkanya kurang jelas ya, jangan juga layar kita nggak putih ya. Lebarnya itu hanya 10 hasta. Panjangnya 30 hasta. Kalau saudara kali berapa? 10 kali 30? 300. Nah, tadi firman Tuhan berkata, yang diukur hanya yang 300 itu. Tempat orang beribadah kan seukuran luasnya, ya kan? Luasnya kan 300. Itu aja yang diukur. Orang yang ada di situ, yang beribadah di situ. Pekarangan yang luasnya 7.200 itu nggak usah apa-apain, nggak usah diukur. Karena apa? Karena itu akan menjadi tempat diinjak-injak oleh orang kafir, oleh antikris selama 3,5 tahun. Jadi kalau kita melihat perbandingannya, saudara, secara mudah untuk kita bisa memahami firman Tuhan ini, 300 luasnya ruang suci dibandingkan 7.200 luasnya pekarangan, berapa persen? 300 bagi 7.200 hanya 4%, saudara. Hanya 4%. Saya nggak bilang yang selamat orang Kristen jumlahnya 4%, enggak. Ini kan hanya kita mencoba memahami apa yang Tuhan sampaikan itu. Halaman gak usah diukur, hanya ruang suci. Itu artinya apa? Hanya sangat sedikit orang-orang yang lolos penghakiman, evaluasi, penilaian Tuhan. Hanya 4%, saudara. Kalau kita menggunakan patokan seperti yang digambarkan di dalam kitab 11 tadi,
Hanya bait suci yang diukur, pekarangan nggak perlu diukur. Hanya 4%. Dan ini sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Di kaum pria saya sudah sampaikan. Ada yang masih ingat ayatnya? Kaum pria masih ingat baru Jumat kemarin? Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang Tuhan Yesus sudah sampaikan ini ketika dia masih hidup di muka bumi. Bahkan kemudian Rasul Yohanes menuliskan kitab Wahyu sekitar 90 tahun kemudian, menjelang tahun ke-100 Masehi. Jadi Tuhan berkata, perkataan firman Tuhan itu iya dan amin, dan pasti digenapi. Kalau Yesus bilang banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, pasti itu akan terjadi. Dan metodenya sudah ditetapkan oleh Tuhan, walaupun berupa ilustrasi, gambaran. Ukurlah bait suci saja dan orang yang beribadah di dalamnya. Kecualikanlah pekarangan itu, karena itu akan menjadi injak-injaknya antikris. Kalau kita kembali ke gambar yang tadi, yang semula tadi, kita melihat di situ bahwa di dalam pekarangan, apa yang ada di pekarangan itu? Coba kita kembali ke gambar tadi yang semula, yang ada perkakas-perkakas. Di dalam pekarangan itu ada, di situ disebutkan korban bakaran, mezbah, dan ada kolam pembasuhan. Dua instrumen ini menggambarkan tentang pertobatan dan baptisan. Korban yang sejati sudah dilakukan oleh Yesus. Barang siapa percaya di dalam hatinya dia diselamatkan dan mengaku dia akan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, dia dibaptiskan. Ini bicara tentang langkah awal kita menjadi jemaat Tuhan, menjadi gereja Tuhan, yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus, kepada karya Yesus, kemudian kita dibaptis, kita menjadi orang Kristen, kita menjadi pengikut Yesus, seperti yang dikatakan di dalam Matius 16 ayat 18. Matius 16 ayat 18. Ketika Petrus berkata, "Engkau Mesias, anak Allah yang hidup," Yesus berkata, "Benar katamu Petrus. Di atas batu karang ini aku dirikan jemaatku." Kata jemaat di situ dalam bahasa aslinya eklesia, yang artinya dipanggil keluar. Jadi jemaat Tuhan didirikan, eklesia didirikan di atas batu karang pengakuan Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Seperti tadi, mezbah korban bakaran dan kolam basuhan. Semua orang yang percaya Yesus anak Allah, Yesus juru selamat, kita semua menjadi eklesia, dipanggil keluar dari dunia ini dan kita masuk ke dalam pekarangan, saudara. Pekarangan bait Allah. Tetapi kembali bahwa Tuhan sudah mengingatkan, tidak cukup bahwa kita hanya masuk ke pekarangan, karena toh pada akhirnya pekarangan itu nggak akan digubris, saudara-saudara. Tidak akan diapa-apain. Itu diserahkan kepada antikris. Kita harus masuk ke ruang suci. Banyak yang dipanggil masuk pekarangan semua, tapi hanya sedikit yang dipilih yang masuk ke ruang suci. Ada apa dalam ruang suci? Di sana ada meja roti, di sana ada kaki dian, di sana ada mezbah dupa. Meja roti berbicara tentang firman Allah. Yesus berkata, sebab manusia bukan hidup hanya dari roti, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus berkata, akulah roti hidup. Kaki dian bicara apa? Bicara kesaksian hidup orang Kristen. Kaki dian itu ada kakinya, ada pelitanya, ada minyaknya, ada apinya.
Kalau kita pelajari kakidian itu ada 66 komponen di situ. Ada kelopak, ada kuntum, dan sebagainya. Kalau di total 66. Itu bicara tentang apa? Alkitab kita, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, terdiri dari 66 kitab. Ada minyak di dalamnya. Roh Kudus yang mengisi kehidupan kita. Ada api yang menjadi terang. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tidak ada orang menyalakan pelita lalu diletakkan di bawah gantang, tapi diletakkan di atas kaki dian, supaya dilihat oleh semua orang. Jadi kaki dian itu bicara tentang kehidupan Kristen yang menjadi berkat, menjadi kesaksian. Karena ada firman dan ada Roh Kudus di dalamnya. Kemudian ada mesbah dupa, itu bicara apa? Doa. Saudara bisa baca di dalam kitab Wahyu, dikatakan kemenyan itu adalah bicara tentang doa orang-orang kudus yang dinaikkan bagi Tuhan. Doa dan ucapan syukur yang seperti bau-bauan yang harum di hadapan Tuhan. Jadi ini bicara bahwa orang-orang yang masuk di dalam bait suci, yang diukur di dalam bait suci itu memiliki karakter seperti itu. Hidup oleh firman, meja roti. Hidup menjadi terang, menjadi saksi karena ada firman dan Roh Kudus, kaki dian. Hidup penuh doa dan ucapan syukur, mesbah dupa. Itulah orang-orang yang diperhitungkan. Itulah orang-orang yang dipandang oleh Tuhan, yang lolos penghakiman, seleksi Tuhan, penilaian Tuhan. Bukan yang ada di halaman. Ya. Saya membayangkan bagaimana kira-kira Tuhan melakukan itu. Kita membayangkan bagaimana kira-kira Tuhan melakukan evaluasi itu, penilaian itu. Sehingga dari sekian banyak tadi, ya, ini semua gereja loh, ini semua bait Allah, ini semua umat Tuhan. Inilah yang disebut eklesia, semua dipanggil keluar. Tapi tadi dikatakan Yesus banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kalau kita baca di dalam tadi kita baca di dalam Matius tadi, saudara-saudara ya, di situ disebutkan itu adalah perumpamaan tentang apa? Perjamuan kawin, saudara-saudara. Kalau kita baca kisahnya itu ya, saudara-saudara, itu tentang perjamuan kawin. Coba kita baca Matius 22, kita akan lihat ke atasnya, itu perikopnya tentang perjamuan kawin. Seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin. Dia mengundang orang-orang yang sudah dia memanggil orang-orang yang sudah diberi undangan, tapi mereka menolak. Itu bicara tentang umat Israel yang disebut umat pilihan Allah. Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah kasih undangan bagi mereka. Dan ketika mereka dipanggil untuk datang pesta, mereka menolak. Maka dikatakan oleh raja itu, sekarang panggil semua orang yang ada di simpang-simpang jalan, di pinggir-pinggir jalan. Semua disuruh masuk ke dalam ruang pesta, karena yang memiliki undangan menolak. Ya. Di ayat 10, 22 ayat 10. Maka pergilah hamba dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan. Perhatikan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Jadi ketika Yesus mengundang, barang siapa percaya kepada anak itu tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Semua yang percaya, baik orang jahat, baik orang baik, mereka diselamatkan. Mereka menjadi eklesia, dipanggil keluar, menjadi umat Allah, menjadi milik Allah, ya, menjadi gereja Tuhan, menjadi gereja Tuhan, eklesia. Itulah yang ada di halaman. Banyak. Tapi ternyata setelah mereka masuk ke dalam ruang pesta, kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-12, ada seleksi berikutnya. Ia berkata kepadanya, ini pemilik pesta atau tuan itu, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Jadi masuk ke ruang pesta
itu nggak jaminan saudara-saudara bahwa saudara akan tetap bisa berpesta sampai akhir, sampai selesai. Karena kalau saudara tidak layak, di sini disebutkan tidak mengenakan pakaian pesta, engkau akan kena evaluasi Tuhan. Engkau akan diikat, dilempar keluar. Kembali lagi muncul ayat yang dikatakan oleh Yesus, sebab banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Nah, ini harus menjadi pemahaman kita saudara-saudara sebagai orang Kristen pada akhir-akhir zaman ini. Karena sekarang kekristenan itu sepertinya sudah kehilangan inti dari ajaran kekristenan itu. Dengan banyaknya pengajaran-pengajaran yang sesat yang mengatakan bahwa sekali selamat tetap selamat. Sekali percaya sama Yesus, dosamu diampuni sampai kekekalan. Siapa yang bilang seperti itu? Alkitab nggak pernah mengajar seperti itu. Nggak peduli kalau kamu sudah percaya Yesus, nanti kamu mau jadi pengedar narkoba, kamu mau jadi perampok, kamu mau jadi penjudi, koruptor, nggak masalah. Karena kuasa dari Yesus mengampuni di kayu salib semua dosamu, dosa yang sebelumnya, dosa yang sedang, dan dosa yang akan kamu lakukan. Itu yang namanya hyper grace. Enggak saudara-saudara, Yesus ngomong banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Dan sudah disampaikan tadi bahwa halaman itu, pekarangan itu eklesia saudara, itu jemaat. Tidak diukur, hanya yang di dalam bait suci. Ini menjadi perenungan bagi kita semua pada pagi hari ini saudara-saudara. Ya. Kalau kita lihat bagaimana hal tersebut bisa jadi dari sekian banyak kumpulan eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar menjadi percaya kepada Yesus itu, kok hanya tinggal sedikit yang tersisa. Ada mekanismenya saudara-saudara. Kalau kita bisa baca di dalam Wahyu, kembali ke dalam Wahyu. Wahyu 12 ayat 3 sampai 6. Kita mau tahu bagaimana bisa dari jumlah yang besar di halaman itu yang luas hanya tinggal tersisa sekitar 4-6%. Wahyu 12 ayat 3. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ayat 4. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Ini seleksi yang pertama. Ada ekor naga menyeret sepertiga bintang-bintang. Wah, ini ngomong apaan ini? Ada ekor, ada bintang. Coba kita memahami apa firman Tuhan. Ya. Yang naga secara umum saudara sudah tahu itu antikris ya, kuasa yang menentang Kristus. Tapi ekor, apa yang dimaksud dengan ekor? Yesaya 9 ayat 15. Saya bacakan. Tua-tua dan orang yang terpandang itulah kepala, dan nabi yang mengajarkan dusta itulah, dan nabi yang mengajarkan dusta itulah ekor. Jadi ekor itu apa? Nabi-nabi palsu yang mengajarkan dusta. Jadi dikatakan, nah sekarang kita kembali, bintang itu apa? Siapa yang dimaksud dengan bintang? Ini penjelasannya sebenarnya agak panjang, cuman saya karena waktu saya akan coba singkatkan saja. Ya. Filipi 2 ayat 15. Filipi 2 ayat 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadi bintang-bintang itu siapa? Anak-anak Allah.
yang menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini, menjadi terang. Nah, kita kembali ke dalam Wahyu tadi. Kalau begitu dikatakan sepertiga bintang itu terseret oleh ekor, itu bicara tentang apa? Sepertiga orang-orang percaya, sepertiga orang-orang benar terseret oleh ajaran nabi palsu. Di dalam Timotius dikatakan, Roh dengan jelas mengatakan bahwa pada akhir zaman akan ada banyak orang-orang yang murtad karena mereka mendengarkan pengajaran-pengajaran dari guru-guru palsu dan ajaran setan-setan. Saya sudah pernah sampaikan firman Tuhan. Dari pada akhir zaman paling tidak sepertiga dari seluruh orang-orang yang bercahaya seperti bintang umat Tuhan itu gugur, murtad karena pengajaran sesat. Tinggal sisa berapa? Kalau sepertiga gugur tinggal sisa berapa? 2/3. Kita kembali ke Wahyu tadi. Kita langsung ke ayat yang ke-6. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Siapa perempuan itu? Kita kembali ke ayat di atasnya. Ayat 1, maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Wahyu 12 ayat 1. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan dan ia berteriak kesakitan. Perempuan di sini gambaran dari gereja yang sempurna, saudara-saudara. Gereja yang sempurna. Dan dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-6 bahwa gereja yang sempurna itu perempuan itu disingkirkan lari ke padang belantara. Dikatakan di situ dipelihara selama 1260 hari lamanya. 1260 hari sama dengan 3,5 tahun. Sama dengan 42 bulan yang tadi dikatakan bahwa halaman itu akan diinjak-injak oleh orang kafir selama 42 bulan. Dan ketika orang-orang kafir antikris menginjak-injak halaman itu selama 3,5 tahun 42 bulan, gereja yang sempurna yang digambarkan seperti perempuan yang bersalutkan matahari, bulan dan bintang itu disingkirkan selama 3,5 tahun. Sama. Inilah maksud firman Tuhan. Jadi kalau kita lihat di sini, sepertiga orang percaya gugur karena murtad karena ajaran-ajaran nabi palsu. Yang 2/3 yang sempurna akan disingkirkan ke padang belantara. Yang tidak sempurna akan tertinggal. Itu ada ceritanya lagi di dalam Matius 25. Matius pasal 25. Coba kita lihat sebentar supaya saudara punya gambar. Matius 25. Di situ ada beberapa perumpamaan saudara-saudara ya yang disampaikan di situ ya. Di dalam Matius 25. Itu Yesus bicara tentang kondisi pada akhir zaman. Matius pasal 25 dikatakan di situ. Sebenarnya mulai dari 24 itu sudah ada ya saudara-saudara hal-hal yang Yesus sampaikan. Judul pasal 24 sampai 25 itu adalah khotbah tentang akhir zaman. Saudara baca di situ. Ya. Ya. Di situ diuraikan kondisi pada zaman. Dan di pada bagian-bagian akhir ayat pasal 24 bagian akhir mulai dari ayat 37. Saudara lihat judul perikopnya, nasihat supaya berjaga-jaga. Ayat 45, perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Pasal 25 mulai ayat 1, perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh.
Ayat 14, perumpamaan tentang talenta. Ayat 30 dan seterusnya, tentang penghakiman terakhir atau tentang gereja domba dan gereja kambing, seperti yang disampaikan oleh Bapak Gembala minggu lalu. Jadi kita melihat bahwa dari sepertiga yang sudah gugur itu tinggal 2/3. Itu ada begitu banyak seleksi, kriteria-kriteria yang harus kita bisa lewati, saudara-saudara. Apakah kita termasuk hamba yang baik atau hamba yang jahat? Apakah kita adalah orang yang menghargai talenta yang Tuhan berikan, atau kita menyimpannya, memendamnya? Apakah kita seperti 5 anak darah yang pintar, atau kita 5 anak darah yang bodoh? Dan terakhir, apakah kita orang Kristen domba, atau kita orang Kristen kambing? Yesus konsisten dengan pesannya. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Artinya apa? Kita harus sungguh-sungguh waspada, saudara. Sungguh-sungguh berjaga-jaga. Enggak cukup hanya percaya dan dibaptis jadi orang Kristen. Enggak cukup hanya pegang surat baptisan. Saudara harus masuk ke ruang suci itu. Di sanalah hidupmu dipertimbangkan Tuhan, diperhitungkan Tuhan. Tadi di dalam Matius 22 ayat 14 dikatakan, di atas batu karang ini kubangun jemaatku eklesia. Itu artinya dipanggil keluar. Itu ada definisi yang paling umum tentang orang Kristen. Semua orang Kristen, semua orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dibaptis, dia adalah eklesia. Dia adalah gereja Tuhan. Gak peduli apapun denominasinya, apapun ya latar belakangnya. Tapi ingat, tidak cukup sampai di situ. Akan ada seleksi, sehingga eklesia itu nanti akan berubah statusnya menjadi yang kita sebut kuriake dalam bahasa Yunani, atau kuriakon, yang artinya milik Tuhan. Itulah yang masuk dalam ruang suci. Yang di halaman itu semua eklesia. Tapi yang milik Tuhan hanyalah orang-orang yang berkarakter seperti yang ada di dalam ruang suci. Hidup oleh firman, hidup menjadi terang, hidup penuh doa dan ucapan syukur. Itulah yang diperhitungkan Tuhan. Nah, pagi hari ini saudara-saudara, ya. Tadi Pak Ken juga bersaksi ya. Kalau kita hidup, kita harus tahu siapa diri kita dan siapa pemilik kita. Nah, itu penting saudara-saudara. Kalau kita hanya sekedar menjadi orang percaya, eklesia. Saya sudah sampaikan di kaum pria beberapa waktu yang lalu. Eklesia itu artinya kelompok orang yang keluar. Itu pengertian sangat umum sekali sebenarnya. Tapi karena sudah terlanjur dipakai untuk istilah gereja, karena Yesus yang mengucapkannya, eklesia. Tapi pada zaman itu kata Yunani eklesia itu artinya umum sekali. Bahkan gerombolan pengacau pun disebut eklesia. Saya sudah sampaikan ayatnya yang waktu kaum pria. Ya. Jadi bahkan gerombolan pengacau itu juga disebut eklesia, saudara-saudara. Kalau di dalam istilah bahasa aslinya. Ya. Jadi seperti tadi saya katakan, eklesia itu menggambarkan bahwa kita adalah orang yang dipanggil. Seleksi awal Tuhan menjadikan kita orang gerejanya. Tapi kita tidak hanya cukup untuk menjadi gerejanya, eklesia. Kita harus menjadi kuriake, milik Tuhan, milik Kristus, milik Yesus. Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu.
Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan apa cirinya? Kuriake, milik Kristus. Apa cirinya, tandanya seseorang itu milik Kristus? Apa? Apa ayat ini berkata? Apa tandanya orang itu milik Kristus? Ada Roh Kristus. Dikatakan kalau seseorang tidak memiliki Roh Kristus, ya bukan milik Kristus, saudara-saudara. Jadi jangan berpikir setelah sudah dibaptis, sudah menjadi anggota jemaat, itu eklesia. Tapi istilah itu sudah terlanjur dipakai karena Yesus sendiri mengucapkannya. Di atas batu karang ini akan ku bangun eklesia. Orang-orang yang dipanggil keluar menjadi umatku, menjadi gereja. Tapi ternyata itu tidak cukup. Karena Yesus sendiri berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Jadi orang-orang yang menjadi milik Kristus mempunyai satu tanda, satu ciri. Ada Roh Kristus di dalam diri. Itulah orang-orang yang sanggup hidup dalam ruang suci, saudara-saudara. Hanya orang-orang yang memiliki Roh Kristus yang sanggup hidup di dalam ruang suci, yang lolos evaluasi pengukuran Tuhan. Orang-orang yang hidup di dalam ruang suci itu adalah orang penuh dengan Roh Kristus, maka mereka hidup oleh firman seperti meja roti. Mereka hidup menjadi saksi, memiliki firman dan Roh Kudus sehingga mereka menjadi pelita yang terang menerangi dunia. Mereka hidup penuh ucapan syukur seperti mesbah dupa yang dinaikkan ke hadirat Tuhan. Pagi hari ini kita sebagai umat-umat Tuhan yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, kerinduan kita semua supaya kita tidak hanya dipanggil keluar menjadi jemaat, menjadi gereja, tapi kita semua boleh menjadi milik Kristus. Saudara mau menjadi milik Kristus? Saudara mau menjadi milik Kristus? Harus penuh dengan Roh Kristus, penuh dengan Roh Kudus. Karena kalau tidak, nggak akan bisa, saudara, hidup di dalam ruang suci. Tidak akan bisa, tidak akan sanggup. Tuhan tahu kita nggak sanggup, makanya Dia kirimkan Roh Kudus itu, penolong, penghibur, penasehat, apalagi. Semua itu peranannya sangat penting. Karena Tuhan tahu manusia nggak akan bisa hidup dengan kekuatannya sendiri, bisa masuk dan bertahan hidup di dalam ruang suci itu. Dan yang terakhir nantinya akan disingkirkan ke padang belantara pada masa antikris. Hanya orang-orang yang memiliki Roh Kristus. Pagi hari ini biar itu menjadi kerinduan kita semua. Kita rindu supaya hidup kita dipenuhi Roh Kristus. Gereja kita, gereja Pantekosta, itu sangat menekankan Roh Kudus dan manifestasinya dan buah-buahnya dan karunia-karunianya. Ya. Kita nggak peduli gereja lain ngomong apa tentang kita. Itu orang Pantekosta orang gila. Doa nangis-nangis, ngomong nggak karu-karuan. Nggak peduli. Ada yang bilang gereja karismatik itu gereja palsu, gereja sesat. Nggak peduli kita, karena kita tahu firman Tuhan bilang, kalau kita memiliki Roh Kristus, baru kita disebut milik Kristus. Kalau mereka menolak untuk dipenuhi Roh Kudus, mereka menolak hidupnya diisi Roh Kristus, terserah mereka. Siapa mereka? Eklesia. Siapa mereka? Gereja. Semua itu gereja. Di dunia ini ada 2 miliar orang Kristen, saudara-saudara, berbagai denominasi. Semua itu eklesia. Semua itu gereja. Kemarin kami ke penjara, ada 50 orang di sana di penjara. Itu eklesia, saudara. Itu gereja. Tadi dikatakan dalam perumpamaan, Yesus panggil orang-orang masuk itu baik orang jahat maupun orang baik. Tapi yang jelas untuk bisa masuk ruang suci, hanya orang-orang yang memiliki Roh Kristus. Puji Tuhan, saya tidak perpanjang firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Pagi hari ini ketika sudah mendengar firman Tuhan, adakah saudara memiliki kerinduan itu? Kita diingatkan bahwa tidak cukup kita hanya sekedar menjadi orang Kristen, menjadi jemaat, menjadi gereja, tapi kita harus menjadi milik Kristus.
Dan untuk itu kita harus dipenuhi oleh Roh Kristus. Mari kita angkat pujian ini. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Haleluya. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Haleluya. Hidupku Bagai jangan sekedar saudara menyanyi, nyatakan kerinduanmu kepada Tuhan. Sekaranglah waktunya. Selagi saudara masih menikmati kemurahan Tuhan, Dia sanggup memenuhi engkau dengan kuasa, dengan roh-Nya. Oh haleluya, 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 haleluya. Penuhi aku sekarang, penuhi aku sekarang, penuhilah hanya Engkau yang ku rindu, hanya Engkau yang ku rindu. Hidupku Tuhan. Mari kamu wanita katakan, penuhi sekarang Tuhan. Jamalah dengan Roh Suci. Haleluya. Mari kaum pria sama-sama nyatakan kerinduanmu kepada Tuhan pagi hari ini. Katakan, penuhi sekarang Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan. Penuhilah hidupku. Haleluya. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Haleluya, haleluya. Hidupku sebagai bencana, bawa ke sungai-Mu Tuhan. Kesejukan air hidupmu Tuhan. Mari semua sama-sama katakan, penuhi kami sekarang. Oh haleluya, haleluya. Aku sekarang, penuhi aku. Haleluya. Dengar Tuhan seruan umat-Mu pagi hari ini. Lihat di dalam hati kami Tuhan, hanya Engkau yang ku
hidup, jamalah hidupku Tuhan. Dengan segenap hati katakan, penuhi aku sekarang. Penuhi aku, Tuhan melihat ke dalam hatimu. Setiap bejana yang dibawa siap untuk diisi dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Yesus. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, penuhi aku sekarang. Penuhi aku, haleluya, 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 haleluya. Hanya Engkau yang kurindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhiku sekarang. Engkau yang kurindu, Tuhan, penuhi kami sekarang. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidup. Haleluya, glory bagimu Yesus. Hanya Engkau yang kurindu, hanya Engkau yang kurindu, jamalah hidupku Tuhan. Hanya Engkau yang kurindu, hanya Engkau yang kurindu, jamalah hidupku Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Penuhi kami sekarang Tuhan, penuhi kami, jadikan kami milik-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami, menjadi milik-Mu Tuhan. Kerinduan kami, oh haleluya, haleluya. Nanti saya undang Bapak Pendeta Sony untuk berdoa buat firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Haleluya. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau pada saat ini Tuhan. Amin. Lewat ibadah kami kepada Engkau Tuhan Yesus, kami boleh dapat lagi kekuatan yang baru daripada Engkau lewat hamba-Mu yang sudah menyampaikan akan sebagian isi hati Engkau Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami insaf Tuhan Yesus, kami tidak mempunyai kekuatan apapun juga Tuhan Yesus kalau Engkau tidak ada bersama-sama dengan kami. Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus lewat kebenaran firman-Mu kami berdoa kepada Engkau Tuhan Yesus, biarlah Engkau Tuhan Yesus tanamkan dalam hidup kami ini Tuhan, tanamkan di dalam hidup kami ini Tuhan Yesus, dan boleh benar-benar menjadi kekuatan di dalam hidup kami Tuhan, untuk kami Tuhan Yesus dapat berjalan di dalam dunia yang fana ini Bapa di surga, di dalam penyertaan Engkau yang luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan Yesus,
buat Tuhan Yesus hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati Engkau. Kau berkati dia khusus daripada Engkau Bapa di sorga, memberkati keluarganya, memberkati akan kehidupan dia Tuhan Yesus, di dalam dia melayani pekerjaan Engkau Bapa di sorga, agar supaya Tuhan Yesus saat dia menyampaikan isi hati Engkau, benar-benar Tuhan Yesus yang mendengarkannya benar-benar dapat kekuatan yang baru daripada Engkau Bapa di sorga, sehingga kami pakai semua itu untuk kemuliaan nama daripada Engkau Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dengan penuh ucapan syukur Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Kita angkat pujian Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Amin. Kita akan bawa persembahan kita. Kurang tinggi. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bangun pagi hari, siang berganti malam, aku dinaikkan nadanya. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi, aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Puji Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan dengar pengumuman. Saya persilakan Bapak Parulian untuk menyampaikan pengumuman. Shalom, selamat pagi buat kita semuanya. Puji Tuhan, firman yang sangat luar biasa mengingatkan kita, menasihati kita, dan bila firman yang kita dengar menjadi kekuatan, menjadi rema dalam kehidupan kita, kita doakan Bapak Wakil Gembala Bapak Yonatan dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi. Kita akan lihat jadwal ibadah kita 1 minggu depan bagi Bapak Ibu semuanya yang sudah mendapatkan jadwal ibadah. Kita akan masuki minggu ketiga di bulan November. Ibadah raya kita ibadah pagi, song leader Ibu Syera, kolektan Ibu Yohana dan Ibu Panggabean, prima tamu Ibu Tati. Untuk ibadah minggu sore, saudara song leader Saudara Timothy, kolektan Ibu Indah, prima tamu Ibu Manulang. Untuk ibadah hari Selasa, ibadah kaum wanita, jam 3 sore di tempat ini, worship leader Ibu Manulang, renungan Ibu Yeli, senam bersama Ibu Shirley dengan dress code adalah kaos warna pink, dapat dilihat di grup wanita. Untuk ibadah kaum pria hari Jumat jam 8 malam, song leader Bapak Saud Sinaga, musik Bapak Ruri dan Bapak Saudara Timothy, firman Tuhan dilayani oleh Bapak Yonatan. Untuk ibadah pemuda dapat dilihat di rosternya WhatsApp group.
hari Sabtu jam 6 sore. Yang berikutnya lah kami ucapkan selamat ulang tahun yang ulang tahun minggu ini. Pertama untuk Bapak Kencana tanggal 6 November, Adik Grafin Yoel 8 November, dan Bapak Saud Sinaga tanggal 9 November. Dan juga mungkin yang tidak tertera di warta jemaat yang ulang tahun minggu ini, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun. Yang berikutnya adalah untuk hari Sabtu. Hari Sabtu ada ibadah ucapan syukur di tempat ini di gereja. Ibadah ucapan syukur untuk almarhum Ibu Deborah Angrum. Jadi hari Sabtu jam 11 siang kita diundang untuk ibadah ucapan syukur. Diharapkan jemaat hadir untuk hari Sabtu jam 11 siang. Dan berikutnya adalah kita doakan Bapak Gembala kita yang saat ini masih ada di Australia, dan kita doakan selalu sehat dan kembali ke Depok karena sehat. Terima kasih, Tuhan berkati kita semuanya. Ya, puji Tuhan, kita sudah dengar pengumuman. Oh ya, mungkin perlu saya tambahkan juga. Ya, ini seharusnya karena kita akan merayakan Natal, ya. Tapi karena kita memang tidak bentuk panitia yang khusus mengurusi acara Natal, ya, kita kebersamaan. Beberapa waktu yang lalu saudara sudah menerima amplop, ya, untuk dana Natal. Nah, diharapkan supaya saudara sudah menerima amplop itu, ya, bisa dikembalikan. Tentunya ada isinya, maksudnya dikembalikan, ya, bukan dibalikin lagi sama yang ngasih. Dikembalikan, diisi, dikembalikan supaya kita punya dana. Ya, jangan saya bilang, oh itu Pak Yonatan bilang amplopnya dibalikin aja. Oke, puji Tuhan. Ya, saya tahu lah saudara mengerti, ya. Kita butuh dana untuk kita secara bersama-sama merayakan Natal, mengucap syukur, ya, buat hari Natal tahun ini kita boleh adakan bersama-sama. Ya, puji Tuhan. Kemarin kaum muda sebenarnya tadinya harusnya ada yang ditampilin atau apa, ya? Atau minggu depan kali, ya? Minggu depan? Belum, minggu depan atau apa? Mau ditampilin foto atau apa? Mau ditampilin bisa? Bisa nggak ditampilin? Atau kalau belum siap nggak apa-apa, minggu depannya nggak apa-apa? Ada, bisa? Oh, belum dipindah. Ya mungkin minggu depan, ya. Jadi mereka pemuda ada melakukan pelayanan ke LP Cilodong, ya, nggak jauh sebenarnya di sini. Ya, puji Tuhan, luar biasa. Saya sendiri juga baru pertama kali melayani di penjara. Ternyata suasana ibadahnya luar biasa, saudara-saudara. Ya. Yang di penjara sama yang di luar penjara, ketika kebaktian kebalik, kayaknya kita yang di luar penjara ini yang terpenjara. Nyanyinya slow suaranya. Kalau mereka nyanyi, wah, luar biasa sukacitanya. Mana suaranya bagus-bagus lagi, ya. Ambon, Batak. Bagus-bagus suara begitu nyanyi. Waduh, puji Tuhan, kita semua diberkati. Nanti giliran kaum pria, ya. Minggu keempat kita melayani di Lembaga Pemasyarakatan Tangerang. Ya, inilah implementasi atau penerapan dari apa yang firman Tuhan sampaikan minggu lalu. Kristen domba dan Kristen kambing. Ya, Kristen domba itu seperti itu salah satunya. Ketika aku di penjara, katanya, engkau melawat aku. Itu kita melakukan perintah firman Tuhan, saudara-saudara. Ketika aku telanjang, kau memberi aku pakaian. Ketika aku lapar, kau memberi aku makanan. Ketika aku sakit, engkau menjenguk aku. Ketika aku dalam penjara, engkau melawat aku. Itu yang kita lakukan. Ya. Belajar jadi Kristen domba, melakukan firman Tuhan. Itu juga bagian dari seleksi tadi yang kita sudah baca di dalam Matius pasal 25 tadi. Biar kita boleh sungguh-sungguh menjadi pelaku firman. Amin. 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 Puji Tuhan. Kita akhiri ibadah kita. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita. Kita naikkan pujian. Ku ingin menikmati. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan
emas dan perak tak sebanding denganmu. Yesus kekasihku, menikmati Tuhan, menikmati Tuhan, menikmati Yesus, di setiap waktu Kau berharga. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan Kau mulia, dalam kekekalan, dalam kekekalan Kau mulia, dalam kekekalan, dalam kekekalan Kau mulia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Bapa buat pimpinanmu dalam ibadah kami. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami tahu bahwa kami semua yang datang pagi hari ini sudah diberkati oleh firman Tuhan, oleh hadirat Tuhan, oleh kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini, Bapak Kencana Setiadi, Bapak adik Grafin Yoel, dan Bapak Saud Sinaga. Kiranya oleh kasih kemurahan Tuhan mereka boleh menjalani kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada mereka, kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada mereka untuk hidup di dalam jalan-jalan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, hidup memuliakan Tuhan, hidup melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua kami yang hadir pagi hari ini, kami semua diberkati di dalam pendidikan, di dalam usaha pekerjaan. Apapun yang kami lakukan, kami kerjakan ya Tuhan, untuk penghidupan kami di dunia ini. Kami yakin dan percaya seperti janji firman-Mu, Allah tahu yang kami butuhkan. Allah akan mencukupi setiap apa yang kami butuhkan. Karena Engkau Allah yang setia, tak pernah meninggalkan kami umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali juga berdoa buat banyak dari antara umat-umat-Mu yang tidak hadir pagi hari ini, dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya kasih-Mu melawati mereka. Yang sedang dalam liburan Tuhan jagai, lindungi dan pelihara. Yang sedang dalam masalah persoalan Tuhan beri pertolongan jalan keluar ya Tuhan. Yang sedang dalam keadaan sakit, tangan-Mu mengulurkan ya Tuhan atas hidup mereka, menjamah dan menyembuhkan. Karena Allah berkuasa untuk menyembuhkan kami ya Tuhan, umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami semua yang hadir pagi hari di tempat ini, di dalam ruangan ini, kami semua pulang membawa berkat-berkat dari Tuhan. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami, buat pemerintahan yang baru ya Tuhan, yang sudah Engkau pilih Tuhan untuk memimpin bangsa dan negara ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, mulai dari Presiden Prabowo ya Tuhan, Wakil Presiden Bapak Gibran ya Tuhan, bahkan seluruh anggota kabinet, bahkan seluruh ya Tuhan aparat pemerintah dari pusat sampai ke daerah, sampai di kota di mana kami tinggal, di dalam kecamatan, RT, RW di mana kami berada. Biarlah semua ada di dalam kendali Tuhan, di dalam kuasa kedaulatan Tuhan. Karena Engkaulah yang mengangkat pemerintah ya Tuhan. Semua untuk menjalankan rancangan-Mu bagi kami umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
Terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan pulang rumah kami masing-masing, sertai kami di perjalanan, tibakan di rumah dengan selamat. Bahkan setiap kegiatan aktivitas kami setelah kami kembali dari tempat ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kemurahan-Mu saja. Mari saudara-saudara, kita akan terima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus, penyertaan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali menjemput kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Semua yang percaya sama-sama katakan amin.